Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arsyil azim. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والمتقين اللهم صل على نور الانوار والسر الاسرار وترياك الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار وعلى اله واصحابه الاحيار اما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى أيضا وهو أصدق القائلين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi sahalaqallah tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabba ila Allah taala. Bertanya beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau itu nanya, amalan apa yang dicintai oleh Allah, yang mendapatkan pahala ganjaran yang besar, ganjaran sing gede kan Bu. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dicintai oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabat, amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Artinya nggak lelet kita kalau melaksanakan sholat. Kalau sudah waktu segera kita sholat. Jangan suka nanti-nanti. Kalau kata orang Sunda, ulah engke. Sholat engke. Sholat engke. Lama-lama jadi bangke atau toke. Ya. Segera kita melaksanakan sholat itu. Sesibuk apapun, ya, aktivitas kita, kegiatan kita, ketika Allah manggil segera. Jangan sampai kita melalaikan panggilan itu. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, menuju kebaikan, kebahagiaan yang hakiki. Makanya kata Nabi, kalau orang ingin diperbaiki hidupnya, diperbaiki rumah tangganya, diperbaiki segala macam kebutuhannya, bahkan diperbaikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dunia, tapi akhirat. Perbaiki sholatnya. Perbaiki sholat. Dijaga sholatnya. Waktunya dijaga, tempatnya dijaga, ilmunya kita jaga.
Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika ada panggilannya, seruannya, kita abaikan, kita lalaikan. Kita lalaikan, jangan. Coba bisa kita bayangkan misalnya nih, kan ada ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, ada asisten rumah tangga, membantu lah gitu. Lalu kemudian tugasnya apa? Oh ini bantu rumah tangga, nyuci, gosok, lalu kemudian nyapu, bersih-bersih lah gitu. Lalu ibu panggil, ibu bapak perintah, pelet. Padahal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh kita semua fasilitas, tempat tidur ya, mewah, lalu kemudian diberikan gaji yang wah. Lalu kemudian kita perintah, kita panggil, dia lelet. Oh, ibu gondok marah ya. Apa namanya? Apa? Pokoknya gondok lah gitu. Sebel. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Dari semua apa yang kita miliki ini adalah karunia Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang besar, yang mungkin kelihatannya tanpa kecil, yang enggak terasa. Itu nikmat dari Allah. Coba detak jantung ini kalau berhenti, mati. Enggak usah 10 menit. Berdetak jantung kita, itu nikmat dari Allah. Kita bisa mendengar, nikmat dari Allah. Lalu kemudian kita bisa melihat, nikmat dari Allah. Bisa kita hadir kumpul, nikmat dari Allah. Enggak usah yang besar, kedip aja bisa nikmat dari Allah. Bisa kedip aja nikmat dari Allah. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak bisa kedip, melotot aja. Aduh, enggak bisa kedip, enggak bisa ya istirahat mata kita, nggak bisa tidur, pada akhirnya dicabut oleh Allah. Nah maka untuk itu, ketika seruan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk datang ruku dan sujud kepadanya, maka segeralah. Segera. Makanya kalau kita sholat Jumat itu kan ada surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Idza nudiya sholat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang waktu sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Segeralah, cepat datangi seruan itu. Tinggalkan aktivitas yang jual beli, tinggalkan yang sedang kerja, tinggalkan semua. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal demikian itu lebih baik kalau kita mengetahui. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab diterangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti ketika di hari kiamat di alam mahsyar itu dikelompok-kelompokkan. Ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kedua, ketiga. Itu wajahnya beragam. Ada wajahnya seperti bersinar seperti matahari. Yang kedua ada wajahnya seperti bersinar seperti bulan. Yang ketiga seperti bintang. Yang keempat ini seperti malam 30-nya gelap gulita. Enggak ada sinar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang seperti matahari itu siapa? Bersinarnya silau betul. Itulah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sholat, menunggu datang waktu sholat, bukan sholat menunggu kedatangannya. Kita subuh nih, jam berapa subuh kita? Jam 4.45. Itu minimal jam 4:30 udah kita tunggu itu waktu subuh. Kalau sholat duhur misalnya jam 12, jam 11:30, minimal setengah jam sebelum datang waktu kita udah ditunggu, kita tunggu tuh waktu.
Jangan waktu sholat itu menunggu kedatangan kita. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, yang wajahnya seperti bulan bersinarnya luar biasa, sejuk betul, memandangnya wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Itulah mereka, kata Rasulullah SAW, bagian dari umatku yang ketika azan dikumandangkan dia bergegas segera. Ya, sholat. Bapak-bapak sholat berjamaah, nggak tertinggal. Jangankan tertinggal sholat jamaahnya, tertinggal 1 rakaat aja. Tuh. Yang ketiga wajah yang bersinar seperti bintang itu siapa wahai Rasulullah? Itulah umatku. Nah, sholat. Ya kadang-kadang sholat tepat waktu, kadang-kadang sholat ya, kadang sholat. Ya sholat-sholatnya itu nggak konsisten awal waktu. Sholat nggak sholat. Kadang-kadang subuh jam 6. Kadang-kadang sholat asar 5:30, kadang-kadang ya. Ada sinar-sinarnya kecil. Yang wajahnya seperti mamanya malam 30 gelap gulita itu, wahai Rasul siapa? Itu bagian dari umatku. Dia ngaku Islam, KTP-nya bukan nenek kakaknya dia Islam. Tapi kalau sholat berat betul. Tidak mau ruku sujud kepada Allah. Sehingga masa hidupnya tidak tersirami oleh air wudhu. Makanya kata Nabi, nanti bekas wudhu kita itu Bapak dan Saudara, Masya Allah, itu dari tanda kita, sholat kita itu di hari kiamat itu kan tanpa bersinar. Lalu Bapak dan Saudara ini yang ngerikan. Di alam barzah itu Pak, kalau bagi orang yang beriman kepada Allah, amal soleh, ya taat kepada Allah, sholat tepat pada waktunya, memperbanyak baca Al-Quran, nggak tinggal berzikir, bersolat, Masya Allah, dihiasi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Maka di alam barzah itu, walaupun tanpa kelihatannya kita secara lahiriah, itu baru seorang nanti kuburan tuh sempit, gelap dan sebagainya. Bagi orang yang beriman dan amal soleh, luas alam barzah itu, luas mata memandang. Lalu kemudian Bapak dan Saudara terang. Wow, kalau ini mah mesti gelap gitu. Terang. Watt listriknya itu kalau listrik 1000 watt. Terang beneran. Luas. Penuh dengan kenikmatan. Makanya kata Nabi, al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Di alam barzahnya bagi orang yang beriman, beramal saleh. Masya Allah, itu seperti di taman dalam penantian hari kiamat itu nyaman. Menanti datangnya hari kiamat itu nyaman. Senyaman seperti di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya. Tapi bagi orang yang beramal salah, hidupnya bergelimpangan dengan kemaksiatan dan kedurhakaan, naudzubillah min dzalik, penuh dengan siksaan. Nah, orang yang melalaikan sholat, orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik, itu didatangkan setelah menerima pertanyaan, sudah dikepung, sudah disiksa oleh malaikat mungkar nakir tuh. Lalu kemudian didatangkan temannya itu, ular suja'al aqra namanya. Melilit, ular suja'al aqra melilit, dan badannya 1, kepalanya itu 7. Ular itu nemenin. Nah, setiap kali azan dikumandangkan di dunia itu kedengaran sama orang ahli kubur itu. Di masjid itu ditanya, hai mayat, kata ular itu suara apa itu? Jawab, dengaran suara azan. Azan apa? Subuh. Kamu sholat enggak? Enggak. Itu 7 kepala itu, matuk. Satu patokan hancurlah seorang nanti itu badannya. Dengan bisanya yang luar biasa, menghancur luluhkan badan tubuhnya. Lalu kemudian, yang satunya lagi montok, yang satu lagi ganti lagi terus. Patok sampai datangnya nanti waktu duhur. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka mengerikan Bapak dan Saudara tentang sholat itu. Kita kadang-kadang enggak loh, maunya enggak berani loh yang namanya merampok, yang namanya membunuh, yang namanya berzina, yang namanya mabok. Mau enggak berani karena kita tahu itu dosa besar. Tapi banyak orang Islam enggak berani itu melakukan itu. Tapi berani meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat lebih besar. Lebih besar dosanya daripada
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita harus menyadarkan diri kita betapa pentingnya kita sholat. Bukan hanya sholatnya saja, waktunya pun juga harus kita jaga. Waktunya kita jaga supaya lebih kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat nanti mengkaji, memahami tentang sholat, hidup kita beres dengan doa di antara dua sujud aja. Apa? Rabbig firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Iya. Dijaga waktunya, dijaga juga ilmunya. Nah, kadang-kadang ada yang hal-hal yang sepele, tapi Rasulullah nanti kadang-kadang merubah makna. Contoh, nah, ada hal yang ada takbir di dalam sholat, ada takbiratul ikram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ikram itu takbir yang pertama, intiqal itu ya memindahkan satu rukun ke rukun yang lain. Takbiratul intiqal. Itu kadang-kadang saya sering mendengar imam, ya, saking enaknya kadang-kadang antara Allahu Akbar, antara lafadznya, alifnya dipanjangkan, Allah, itu salah maknanya. Allahu Akbar, lamnya yang dipanjangkan. Yang kedua, baknya yang dipanjangkan, Allahu Akbar, kan ada. Nah, ini bisa merubah makna. Allahu Akbar. Akhirnya dengan kol-kolah, akko. Akbar. Ya, dihamaskan. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, bangun dari ruku. I'tidal. Ya, baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ada sami Allahu liman pakai iya, bukan pakai ain. Sami Allah. Harusnya sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allah. Ain. Ya. Jadi yang kecil-kecil kayak gitu bisa merusak nilai-nilai daripada ya makna sholat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya sholat itu. Yang kedua Bapak dan Saudara, amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua itu. Menghormati, memuliakan orang tua. Kalau kita ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin dihargai oleh anak-anak kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biru abaukum wa tabarrukum abnaakum. Ini salah satunya. Berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu, kata Rasulullah, niscaya anak-anakmu pun akan melakukan hal yang sama. Ini kadang-kadang kita nuntut anak-anak kita suruh hormat bakti sama kita gitu loh. Sementara kita sama orang tua kita songong. Iya. Enggak menghargai, enggak menghormatinya. Jangankan yang sudah wafat, yang masih hidup kita pun. Wah, apalagi kalau merasa sosial kita lebih lebih hebat, lebih unggul, lebih dari orang tua kita. Baik pendidikannya maupun mungkin hartanya, mungkin itu Masya Allah. Udah. Sama orang tua udah enggak ada menghargainya. Di telepon enggak mau ngangkat. Di WA enggak mau balas. Bingung orang tuanya. Nah, apa HP saya ini? Apa rusak? Apa enggak ada sinyal? Padahal enggak diangkat. Karena sibuknya. Bu, ini ada cerita. Cerita ini kisah nyata. Dan itu dialami oleh keluarga saya, Pak. Dulu, ini makanya, ayu saya, teteh saya. Teteh saya itu datanglah ke Lampung. Ngadu tentang anaknya. Tentang anak. Waduh, sedih benar mamanya. Ya, diperlakukan oleh anak. Kadang-kadang dibentak, tidak dihormati lah artinya tidak. Itu Bapak dan Saudara, terus terang jujur. Ibu-ibu ini mengandung 9 bulan 10 hari. Berat. Melahirkan, sakit, merawat pun juga berat. Ya sampai dia dewasa,
inak bobokan, dimanjakan sama ibu ya, kita orang tua. Dididik sampai dia jadi sarjana. Ketika sudah sukses, itu Masya Allah mulutnya, lalu kemudian sikapnya kurang hormat sama orang tua. Masya Allah, sakitnya perasaan dibentak oleh anak itu lebih sakit daripada ibu-ibu melahirkan. Itu katanya. Ibu ya? Iya, katanya, saya nggak pernah. Belum. Ya, makanya nanya sama ibu, itu lebih sakit. Itu ya Allah, sedihnya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah, sedihlah, curhat sama saya. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, nggak lama kemudian anaknya curhat sama saya tentang Bapak saya hormati perlakuan anak dia, cucunya tak ayu saya. Lalu Masya Allah. Itulah Bapak saya hormati. Kalau misalnya kita punya orang tua, nanti Bapak saya hormati ini ada balasan dari anak-anak kita nanti. Kalau kelakuan kita sama orang tua kurang hormat, nanti anak kita juga melakukan hal sama. Makanya kalau anak-anak kita kurang hormat sama kita, istighfar. Astagfirullahaladzim. Mungkin dulu ketika saya jadi anak, songong sama orang tua. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Beristighfar, minta ampun sama Allah. Orang bilang, buah jatuh nggak jauh dari pohon. Kelakuan anak itu nggak jauh dari kelakuan orang tuanya. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Bapak dan Saudara, di saat-saat usia kita yang sudah sepuh ini Pak, tidak ada harapan lain sama anak-anak kita kecuali perhatian, penghargaan, penghormatan kepada orang tua. Itu Pak. Kita sudah fisik, sudah mamanya berkurang, ya, penghasilan juga sudah berkurang, sedangkan punya pensiunan sudah dipotong utang, banyak, ya kan? Anak baru saya hormati, perhatian sama kita, ya kan? Tiap bulan ngirimin ya uang untuk orang tua, enggak gede-gede lah, 10 juta ngasih, seneng benar. Seneng ya Bu ya. Aduh, katanya orang tua udah saya sepuh, orang tua saya udah pensiun, penghasilan sudah nggak ada. Anak-anak kita mikir, ya itu tadi. Telepon, Bu, Pak, itu transfer sudah masuk belum? Oh, nggak tahu ya katanya. Udah melihat, alhamdulillah nah sudah masuk 10 juta. Senang benar. Di saat-saat kita sepuh kayak begitu aja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan itu jarang. Iya kan? Kenapa? Kita ini sebagai orang tua terhadap anak-anak itu tidak perlu tidak berharap besar lah hal yang seperti itu. Ngelihat anaknya senang, bahagia, rumah tangganya tentram, udah senang. Pulang bawa mobil mewah, Masya Allah, udah senang. Sukses, bahagia, dia senang, ikut bahagia. Walaupun untuk kesenangan, kebahagiaan anak itu, kita belum tentu bisa menikmatinya. Itu ada ibu-ibu tetangga saya. Kata saya, Bu, ya Allah, ibu ini senang, bahagia betul. Anaknya sukses semua. Kalau pulang lebaran itu, Pak Haji, Masya Allah. Cecer itu, mobil mewah semua. Ini udah jadi ini. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah, saya ikut senang sama. Tapi saya nggak bisa nikmatin apa yang menjadi kesenangan anak-anak gitu. Jalan-jalan nggak mau diajak jalan-jalan. Naik mobil Alphard tuh nggak mau gitu. Nggak bisa. Kenapa? Masuk angin mabok. Bu, yuk ikut jalan-jalan. Aduh enggak. Ibu kalau naik mobil mabok. Biasa apa? Naiknya naik Gojek. Kalau naik mobil mewah diajak-ajak jalan jauh itu mabok, Bu. Ya Allah. Diajak makan oleh seorang mati ke restoran-restoran mewah, emang nggak bisa makan.
Nggak bisa makan, nggak biasa. Orang makannya biasa di rumah. Nggak enak makan di restoran, nak, katanya. Ibu meminta bungkus aja, katanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya orang tua itu tidak terlalu berharap. Justru kalau ada orang tua itu selalu ngasih. Bener. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, pahalanya besar itu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Andai kata kita punya orang tua masih hidup, bahagiakan dia, muliakan dia. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Allah tersenyum ketika melihat ya orang tua. Ya, seorang ibu, seorang ayah tersenyum kepada anaknya. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin melihat Allah atau tersenyumnya Allah, lihatlah senyum orang tua kita. Artinya senyum itu bukan berarti kayak senyum kita manusia, enggak begitu. Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Artinya Allah sayang, Allah senang. Cinta betul kepada seorang anak yang mampu membahagiakan orang tuanya. Maka Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Makanya saya itu dinasihatin oleh guru. Nah, ya, kalau kamu ingin sukses dalam kehidupan ini, 3 aja yang kamu lebihkan. Yang pertama Allah dan Rasulnya. Kalau udah perintah Allah dan Rasul, segera kamu. Nggak usah nanti. Udah perintah Allah Rasulnya. Wajib maupun sunnah, segera. Yang kedua, kata beliau, orang tua, ayah dan ibu. Kalau mereka nggak usah nanti, segera. Kalau dipanggil, kalau segera. Yang ketiga, ibu dan bapak guru kita. Kalau ibu ayah kita yang membesarkan, yang melahirkan, membesarkan kita dengan segala macam tenaga hartanya. Kalau guru kita yang membesarkan kita dengan ilmu pengetahuannya, itu muliakanlah. Maka pastilah kamu bahagia dunia, bahagia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang, ini udah masuk nih, bentar. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin udah masuk riwayat ini. Sahabat ini nggak pernah berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena nggak mau jumpa dengan Rasul, tapi beliau menyibukkan diri merawat ibundanya. Ibundanya udah sepuh. Menahan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahun-tahun, kepengen sekali ketemu dengan Rasulullah. Tapi bagaimana dengan ibunya? Kalau ditinggalkan bagaimana? Siapa yang merawat? Kenapa? Uwais Al-Qarni ini merawat ibundanya yang sudah sepuh tersebut dengan penuh kasih sayang. Kalau dia mau mandi, siapkan airnya, makan dia pasar, lalu dimasakinnya, lalu disuapinnya tuh ibundanya. Sampai suatu ketika baru saya hormati, Uwais Al-Qarni itu kepengen sekali jumpa dengan Rasulullah. Rindunya tidak tertahankan. Dia izin sama bundanya. Bu, saya ini mau sekali kepengen berjumpa dengan Rasulullah. Kepengen sekali. Ngelihat keinginan anaknya. Kata ibundanya, ya silakan. Nah, kamu berangkatlah dari Yaman ke Madinah. Ya Allah. Kata berusaha hormati, kata ibundanya, berangkatlah nak. Udah mama nggak apa-apa, ibu. Udah disiapkan segala macam sesuatunya selama ditinggalkan. Cuman pesan ibu, kata beliau, ibundanya sama Uwais Al-Qarni, kata beliau, kalau kamu sudah sampai ke Madinah, sampai kalau ketemu jumpa dengan Rasulullah, sampaikan salam dari ibu. Lalu kemudian kalau kamu enggak jumpa dengan Rasulullah, segeralah pulang ya nak. Sampai ke Madinah, Uwais Al-Qarni dilalahnya Rasulullah enggak ketemu, sedang keluar, Pak. Karena mendengar pesan orang tuanya segera ketemu, pokoknya segera pulang. Pulanglah bersama hormati Uwais Al-Qarni dengan
tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh seorang sahabat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dari Yaman ingin bertemu denganmu tapi engkau sedang keluar. Siapa? Uwais Al-Qarni. Apa kata Rasulullah? Kumpul sahabat itu. Wahai sahabat, kumpul. Kalau nanti kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini, nanti di mana saja engkau berada. Umar segala macam, ada Abu Bakar, Umar, pokoknya sahabat-sahabat ring satu itu ada kumpul sama. Kalau kamu bertemu dengan orang ini, minta doalah kepadanya. Loh, kok kata sahabat, saya harus minta doa kepadanya. Apakah memang sahabat-sahabat ini enggak mulia dengan orang tersebut? Ditanya, wahai Rasulullah, kemuliaan apa orang tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, dia memang tidak terkenal seperti kalian ini di bumi, tapi dia termasyhur di langit. Malaikat selalu beristighfar untuk keduanya, untuknya. Apa amalannya? Birrul walidain. Memuliakan orang tua. Subhanallah. Lalu suatu ketika pada saat hormati, ibundanya itu ngelihat setiap musim haji berangkat tuh maunya jamaah haji itu berangkat kepengen. Lalu kata ibundanya, nah ibu kepengen sekali melaksanakan ibadah haji, kepengen sekali berangkat haji. Gimana ya? Nggak ada uang, nggak ada kendaraan. Akhirnya kepengen ibundanya itu bapak dan saudara berpikir, Uwais Al-Qarni gimana ini? Ibu saya kepengen berangkat ibadah haji. Digendongnya itu. Digendongnya ibundanya berangkat ibadah haji. Tawaf digendong, sa'i digendong, semuanya digendong. Ya Allah. Luar biasa. Jadi pas ditanyakan kepada Rasulullah, itu saya bertemu dengan Uwais Al-Qarni di Mekah. Saya minta doa dan sebagainya. Kata beliau hormati, saya luar biasa Uwais Al-Qarni ini. Merawat ibundanya sayangnya. Kalau makan, disuapinnya. Kalau apa namanya. Sampai perakatannya digendong. Saya ingin tanya wahai Rasulullah. Yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni itu. Sudahkah bisa membalas kasih sayang ibundanya itu? Ditanyakan kepada Rasulullah. Yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni seperti itu. Bisakah membalas kasih sayang ibundanya itu? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabat, kata Rasulullah SAW, andai kata seseorang bisa seperti Uwais Al-Qarni menghajikan ibundanya sampai 1000 kali digendong. 1000 kali bukan sekali. 1000 kali digendong melaksanakan ibadah haji. Semua yang dilakukannya belum bisa membalas kasih sayang ibundanya kepada dia. Dunia kau kumpulkan. Isi dunia itu kau kumpulkan. Semua kumpulkan. Nikmat-nikmat dunia kumpulkan. Untuk diserahkan sebagai bentuk balasan kasih sayang ibu. Enggak cukup. Makanya Allah memerintahkan kepada kita. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku. Dan jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tua itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain. Terus kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah. Berjuang jalan Allah. Jihad itu jangan perang. Jihad itu bukan itu. Jihad Rasul nanti berjuang mencari keridhaan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak bangun malam salat tahajud, jihad fi sabilillah. Berangkat ke masjid, salat berjamaah, jihad ini jihad fi sabilillah. Ya Allah, luar biasa. Itu jihad. Berjuang mencari keridhaan Allah itu jihad fisabilillah. Kenapa? Karena kita ketika bapak dan saudara ya, mau beramal kebaikan itu, ya, apalagi kelas-kelas kita ini selalu berhitung. Ya, ke masjid jangan, 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 apalagi ke sholat subuh. Maka sholat subuh itu Imam Syafi'i menganjurkan untuk membaca doa kunut. Karena apa? Hormati perjuangan berangkat ke masjid
Sholat subuh itu perjuangan berat, Pak. Jihad. Luar biasa. Jihad fisabilillah. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bawahnya, itu amalan yang dicintai ganjarannya gede. Tapi kalau kita mau beramal, berbuat baik dan kebaikan itu, jangan melihat pahala besar atau pahala kecil. Udah milih-milih misalnya, oh ini pahalanya besar, mau kita ngerjain. Pahalanya kecil, kita nggak mau. Jangan. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau berbuat kebaikan, mau beramal kebaikan, jangan melihat amalan itu besar atau kecil pahalanya. Tapi berbuat amal itu yang baik, yang besar maupun yang kecil pahalanya, kerjakan selagi engkau mampu. Iya. Kenapa? Jangan kita melihat kebaikan itu, amaliyah itu baik dan besar dan kecilnya amalan itu, tapi untuk siapa engkau beramal itu? Untuk Allah. Kalau kamu untuk Allah, di dalam kita beramal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, luar biasa. Khalifah yang kedua. Setelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Ya. Setelah beliau masuk Islam, membela Islamnya luar biasa. Ketaatannya, ibadahnya luar biasa. Dia nangis ketika bapak dan saudari dalam sholatnya. Kalau dia mengingat masa jahiliyahnya, dia nangis bapak dan saudari. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu ketika beliau sidak. Lah sidak itu sendirian sidaknya enggak dikasih tahu dulu mau saya sidak. Enggak. Dia memang sidak tuh, mulai ke pasar. Nah, di tengah pasar itu ada anak-anak sedang jualan burung. Jual burung. Enggak tahu bahwa ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dipanggil tukang burung itu. Nak, sini. Ini burung mau dibawa kemana? Jual katanya. Boleh saya beli? Boleh. Dibelilah. Nah, lalu kemudian dibeli. Setelah dibeli, bawa ke rumah. Bukan, Pak. Dilepaskan burung itu. Dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Merdekalah engkau wahai burung. Pergilah. Terbanglah engkau kemana. Dimerdekakannya. Itu secara berasa hormati, cuman hanya kepada burung berbuat baiknya itu. Sama burung. Berbuat baik, dia menerbangkan burung supaya dia merdeka. Setelah beliau wafat, Pak, dikuburkan di samping Rasulullah SAW, ya. Setelah Rasulullah, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq, lalu Umar bin Khattab, ya, di dalam masjid itu. Itu Bapak dan Saudara, Sayyiduna Ali karamallahu wajhah kepengen tahu bagaimana keadaan beliau ketika menghadapi malaikat Munkar Nakir yang mensoal marrobuka wa nabiyuka wa nabiyuka, ya, wa qiblatuka, itu gimana? Kenapa Umar bin Khattab itu sangat tegas, sangat keras? Banyak orang kafir itu kalau ada momennya jihad, momennya perang, kalau momennya ada Umar bin Khattab udah jeper dulu, Pak. Ya. Masya Allah. Ditakutin, diseganin tuh Umar bin Khattab. Ya. Soal lawan oleh kawan, Masya Allah. Luar biasa. Pokoknya tegas, keras, tegas Umar bin Khattab itu. Kalau mamanya hak, batil. Lalu kena soal hormati, banyak orang mamanya segan, takut sama beliau ini. Jangankan mamanya dia ceritakan, jangankan mamanya setan aja mamanya kalau mau perlu mamanya mau Umar mau ke masjid itu ada setan mau menggoda mamanya, itu udah mau minggir itu. Saking. Itu Bapak dan Saudara ketika beliau wafat. Nah, wafat
Sayyidina Ali karramallahu wajhah, para sahabat-sahabat itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka aulia Allah, kekasih-kasih Allah kan para sahabat itu. Bisa bisa inkisab, melihat alam barzah itu kelihatan, Pak. Lihat. Hal-hal yang gaib itu kelihatan, bisa melihat. Karena kebersihan hati, kebersihan jiwanya bisa. Itu berasa hormati, orang udah pulang semua. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu duduk, Pak, sambil berdoa di kuburan itu. Melihat. Setelah berasa hormati pulang semua, datanglah malaikat mungkar nakir itu kelihatan, Pak. Kayak gini. Nanya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sangat ketakutan berat. Takut berat sampai mamanya nggak bisa mamanya ini menghadapi malaikat mungkar nakir. Takut. Ini kita berpikir, Umar bin Khattab aja ketakutannya luar biasa. Jangankan kita. Mungkin Pak Umar juga menghadapi malaikat mungkar itu takutnya luar biasa. Sangat ketakutan. Dalam ketakutan itu Bapak dan Saudara tidak mampu menjawab marrobuka wa nabiyuka wa imam wa kulatuka wa imanuka, 5 pertanyaan itu enggak mampu dijawab oleh Umar bin Khattab. Ketika Bapak dan Saudara dalam keadaan ketakutan itu, datanglah satu makhluk yang namanya burung yang pernah dibantu dimerdekakan itu kan. Ya Amirul Mukminin, kata burung itu. Fakul Allahu Rabbi wa Muhammadin Nabi wal Qur'anu kitabi imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna wal muslimatu ikhwani. Amirul Mukminin, jawablah. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, dan Al-Quran imamku, lalu kemudian Ka'bah kiblatku, dan saudara muslimin muslimat. Menolong Bapak dan sehormati, datang itu burung. Menolong Bapak dan sehormati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar bin Khattab mampu menjawab dengan bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih. Artinya Bapak dan Saudara, ketika kita berbuat baik, kebaikan, jangankan kepada sesama manusia, entah itu Bapak dan Saudara sama muslim, bahkan mungkin di luar Islam, kepada siapapun, bahkan kepada binatang, ketika kita berbuat baik, ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika perbuatan baik itu besar pahalanya atau kecil pahalanya, untuk siapa kita berbuat baik itu? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 6, waktu Isyraq sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 amalan ini. Yang pertama, berusahalah menjaga salat. Yang kedua, orang tua kita masih ada, bahagiakan. Berjuanglah kita dalam mencari keridhaan Allah dengan amal-amalan, baik amalan yang besar pahalanya maupun amalan yang mungkin secara lahiriah mungkin kecil. Tapi usahakanlah semuanya beramal itu dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amal-amalan kita baik yang besar maupun yang kecil pasti ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.